Ya, oke, mohon maaf. Tadi listriknya eh mati. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas kesabarannya ya. Mohon maaf. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Eh ya. Tadi kita sudah sampai sini ya. Oke. eh ini link baru atau Mm-mm. Oh, ini link baru ya. Oke lah. Oke, nah, baik. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, bahwa Islam ya mengajarkan kepada kita agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang tidak kuat ya, atau keturunan yang lemah. Geserin sedikit dong. Ya, sedikit aja. Geser. Ya. Jadi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah ya. Jadi di sini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ya. Jadi misalnya nih, kalau seandainya Anda sebagai seorang raja gitu ya, katakanlah raja apa? Raja Turki gitu ya. Terus kemudian ada anjuran gitu ya, ayat ini ya. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada anak keturunan kita? Tentunya kita ajarkan ya, kita ajarkan bagaimana mereka berperang ya, kita ajarkan mereka bagaimana bisa menguasai sebuah wilayah dan mempertahankannya. Jangan sampai akhirnya gitu ya, yang tadinya wilayahnya luas gitu, terus kemudian tahu-tahu karena generasinya nggak kuat ya, akhirnya menjadi lemah, hilang apa namanya, eh, hilang wilayah gitu ya, kerajaannya. Nah, kan itu yang terjadi pada diri umat Islam saat ini gitu ya. Bagaimana Palestina gitu ya, dulunya itu adalah negeri Islam ya. Bagaimana eh, apa kotanya, masjidnya gitu ya, Masjidil Aqsa itu dijaga dengan baik oleh umat Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai akhirnya kita meninggalkan keturunan yang lemah, dan sebaliknya. Jadi yang harus dilakukan terhadap harta itu adalah meninggalkan keturunan yang kuat. Dan ya, jadi ternyata itu bagian dari agama kan ya, itu bagian dari agama. Dan yang ketujuh ya, itu menyalurkannya di jalan Allah ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anin nas ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, bahwa kita disunnahkan untuk menginfakkan ke jalan yang baik. Nah, yang sering dibahas di dalam ya, yang sering kita bahas
Setelah kita tahu ya, setelah kita tahu bahwa ya ternyata Islam mengajarkan dengan baik tentang pengelolaan keuangan. Nah sekarang ya, dari mana sih sebenarnya sumber persoalan keuangan keluarga itu Pak Nas gitu ya? Dari mana sumber persoalan keluarga? Cuma 4 atau 8 jadinya gitu ya. Dan ini sesuai dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn, wa a'udzubika minal ajzi wal kasl, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, teman-teman harus baca doa ini tiap hari, oke? Tiap hari harus baca doa ini. Ya, saya tiap ba'da subuh selalu baca doa ini supaya apa? Supaya kita kuat keuangan kita ya. Nah, jadi bukan cuma sekedar baca doa, tapi juga ya dijiwai doa ini. Ya, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seorang. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau baca doa ini maka kamu akan lunas hutangnya, ya kan? Lunas amanahnya. Nah, ternyata bukan cuma sekedar doa, tapi terkandung ya penyakit-penyakit yang disebutkan di sana. Minal hammi wal hazn, gelisah dan sedih. Ini persoalan. Ya, persoalan keuangan keluarga itu kan gelisah. Gelisah nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, sedih gitu kan karena dia membandingkannya dirinya dengan orang lain begitu, ya. Nah, akhirnya apa? Yang kedua nih, jadinya lemah dan malas, ya. Ajzi wal kasl. Ya. Udah lemah akhirnya malas, baringan aja terus deh gitu kan, apalagi yang mau dikerjain ya. Jadi kita udah lemah, malas lagi ya, nggak mau berusaha. Yang ketiga pengecut. Pengecut tuh ya pengecut tuh takut ya, takut kalau seandainya dia rugi, takut kalau seandainya dihina orang, takut kalau dilecehkan, takut kalau gitu ya. Pengecut dalam hal ini adalah bukan dalam hal perang ya, karena ini kaitannya dengan harta ya. Hadisnya tentang harta. Pengecut di sini pengecut nggak mau mulai bisnis gitu, pengecut nggak mau ya melamar kerja gitu ya, pengecut nggak mau ya menghadapi debt collector gitu. Dan kikir nih ya, penyakit kita juga nih, kikir karena nggak mau memberikan sebagian dari harta kita. Yang keempat nih juga beban hutang dan penindasan orang. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan min ghalabatid dain ya. Jadi beban hutang, ghalabatid dain. Dain itu hutang. Ghalabatid dain hutang yang beban banget gitu loh. Kan ada dain yang masih bisa dibayar, ada juga yang ghalabatid dain, hutang yang ya Allah nggak bisa banget dibayar nih ya. Beban banget gitu. Wa qahrir rijal, dan penindasan orang. Nah, jadi yang keempat ini teman-teman sudah pernah kan ya, bahkan jadi film tuh, jadi kisah yang sangat legendaris di Indonesia, Siti Nurbaya kan gitu ya. Siti Nurbaya gitu. Ketika dia dihutangi terus kemudian nggak bisa bayar, diminta anaknya. Itu pola tradisional gitu loh, pola yang dari dulu gitu. Orang kalau mau menindas orang tuh kasihin utang dulu, kasihin utang gitu, kasihin amanah ya kan, sampai kemudian akhirnya dia lemah, diambil asetnya. Nah ini harusnya jadi ilmu dong gitu ya. Nah jadi ini persoalan-persoalan kita, gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, beban hutang dan penindasan orang. Mudah-mudahan insya Allah ilmu magnet rezeki itu mengobati ini, mengobati gelisah dan sedih, mengobati pengecut dan kikir. Oke? Lemah dan malas itu hanya bisa dilakukan dengan motivasi gitu ya. Kemudian beban utang dan penindasan orang itu dengan manajemen. Jangan sampai akhirnya Anda tidak mampu memanage uang Anda. Oke ya. Jadi ini sumbernya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa solusinya Pak Nas? Oke? Solusinya 1 2 3 insya Allah dengan ilmu magnet rezeki yang lainnya Anda silahkan dalami ilmu magnet rezeki. Nah, yang keempat ini nih yang banyak sekali jadi persoalan nih. Penyakit paling utama disebut dalam doa Nabi urutan ke-7 dalam keuangan di zaman ini adalah berhutang. Ini nih persoalan kita. Oke, data terbaru nih yang saya dapatkan itu pinjaman online itu mencapai 155 triliun. Ini datanya
terlalu kalau kata Bang Roma, ya. Datanya ini terlalu. Masa iya sih gitu ya. Pinjol itu sampai 155 triliun gitu. Artinya mental masyarakat kita tuh mental ini. Dan ini penyakit gitu yang harus diselesaikan. Karena bahaya hutang itu adalah menikmati yang belum sepatutnya dinikmati di zaman ini. Akhirnya dia ngutang kan gitu. Itu kan penyakitnya, itu perisai rezekinya. Jadi kalau seandainya kita punya amanah, punya hutang gitu ya, terus pengen dibayar, tahu dulu bahwa iya ya, dulu tuh dosanya saya tuh adalah mau menikmati yang belum sepatutnya saya nikmati gitu loh. Nggak bisa beli mobil, maksain beli mobil. Nggak bisa beli motor, maksain beli motor, ya kan? Nggak mampu beli rumah, maksain beli rumah. Itu tuh maksa-maksain itu. Padahal harusnya kan bukan utang, tapi hindarkan pengecut, hindarkan kikir, hindarkan lemah malas gitu kan? Harusnya kan gitu, bekerja keras gitu loh, berusaha. Ya. Begitu kan? Dan pakai ilmu magnet rezeki gitu. Sudahlah duduk diemnya aja orang magnet rezeki dapat rezeki, apalagi berusaha. Nah, di sini nih, ini bahaya hutang. Nah, sekarang obatnya apa sih Pak Nas? Obatnya nih. Teman-teman catat bener-bener gitu. Catat bener-bener. Obatnya adalah beli cash segala sesuatu. Beli cash. Jadi kalau memang kita pengen sesuatu, beli cash dong. Jangan nyicil. Dengan menabung. Akhirnya menabung itu bukannya, loh kok kita nabung sih gitu. Ya memang iya, mau gimana lagi gitu. Ya. Harus nabung, mau bagaimana lagi. Kalau kita pengen sesuatu, tidak ada cara lain kecuali dengan menabung. Lah sekarang ini kan solusinya segala sesuatu, solusinya adalah cicil gitu kan. Nyicil lagi, udah selesai cicilan yang pertama karena mindset nyicil gitu. Akhirnya kan nggak beres-beres tuh, sampai kapan dia mau selesai cicilan, karena sebenarnya mindsetnya gitu, mindset utang. Ada kok, saya ngeliat ada orang udah kaya gitu masih ada itu utangnya, karena dia udah selesai nih cicilan yang motor, sekarang saatnya saya mau nyicil motor kedua gitu. Itu kan ya gaya hidup. Nah makanya mau beli mobil nih, jangan nyicil, tapi nabung dulu, gitu loh. Jangan nyicil, tapi nabung. Mau beli gadget, ya jangan nyicil dong. Sekarang kan godaannya tuh kan nyicil, bisa kok dicicil dengan sekian, dan penelitian membuktikan orang yang nyicil itu nggak punya rasa bersalah gitu. Misalnya nih harga handphone, harganya berapa? 10 juta gitu. 10 juta. Terus kemudian dia nyicil gitu kan 500 ribu sebulan. Dia pikir cuma 500 ribu, gajinya dia 4 juta gitu. Gaji 4 juta, punya handphone harga 10 juta. Kan bisa nyicil 500 ribu tiap bulan. Itu pangkal persoalannya. Dia nggak pantas gitu loh. Dengan punya gaji cuma 4 juta, handphonenya harga 10 juta. Ya nggak pantas-pantas amat gitu loh. Kalau mau, ya Pak Nas saya mau tuh gitu kan, saya pengen banget itu, ya nabung, jangan nyicil. Nggak boleh nyicil. Ya mau beli rumah gitu kan, jangan nyicil, nabung. Loh Pak Nas, kalau seandainya kita nabung sampai kapan? Nah ini dia nih, yuk sama-sama kita bahas. Pergi haji, pergi umroh, kan sekarang ini ya. Nah ini nih, barusan saya mau ngomong, udah ada yang nulis, bagaimana dengan mau umroh pakai dana talangan? Ya ini penyakitnya gitu loh. Ya, ini penyakitnya ini di sini. Ini namanya jebakan Batman. Ya, kelihatannya gitu, kelihatannya itu ya dengan nyicil itu mudah segala sesuatu, padahal kan enggak. Dia tuh ya coba aja gitu ya. Gaji 10 juta, ya kan? Gaji 10 juta. Terus kemudian bisa nyicil HP, nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah gitu kan. Nyicil apa lagi gitu ya. Terus nyicil umroh pakai dicicil-cicil. Ya, kelihatannya tuh yang ini cuma 400 ribu, yang ini cuma 500 ribu, yang ini cuma 2 juta, yang ini cuma 4 juta atau 3 juta lah gitu ya, tipe 36 gitu ya. Nah yang ini nih enak nih, bisa pergi umroh nih gitu kan, hanya dengan cicilan 500 ribu. Coba di total udah 929 ya, 6 juta 400, iya kan, 6,4 juta nih
gitu. Terus kemudian gaji dia 10 juta, buat makan gimana? Ya, kelihatannya gitu, masih bisa nih, ada sisanya nih buat makan nih gitu. Tapi ya yang kita nggak sadari adalah ada yang namanya pengeluaran ya tak terduga. Bukan tak terduga sebenarnya. Ya, ini tak terduga kaitannya dengan bencana atau hal-hal yang nggak terduga, tapi juga tak diperhitungkan, tak dihitung. Sebenarnya ini yang banyak. Kelihatan ini kan jebakan nih, 10 juta ya kan, cicilan cuma 6,4, berarti kan masih ada sisa. Nih jiwanya orang nyicil begini nih, jiwanya orang nyicil nih. Oke? Jiwanya nyicil. Karena sekarang ada pembiayaan syariah untuk umroh Pak Nas. Ya iya, itu tuh Anda harus bijak-bijak gitu loh. Mereka nggak salah. Dah lah pokoknya saya nggak nyalahin orang dah. Mendingan kita nyalahin diri sendiri. Wong kita nggak sanggup kok. Kebanyakannya malah bohong kan. Kita bilangnya mampu gitu. Padahal ini diumpetin nih, cicilan HP diumpetin, cicilan motor diumpetin, ya udah nih. Kemudian kita laporan sama bank bahwa kita cuma cicilannya ini, padahal ini kita sembunyikan. Itu juga sebentar palingan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita juga udah bohong juga sama bank. Ya, kalau Anda bisa jujur sama bank, oke gitu kan? Ya, nah jadi ini nih nggak dihitung nih. Nah hal-hal seperti ini yang membuat akhirnya cicilan itu ngecicil itu apa Pak? Mencicil itu membayar cicilan ya, apa sih, kredit ya. Misalnya kita nak beli handphone harga 10 juta, kita bagi kan 10 bulan 1 juta ya. Nah itu kita mencicil 1 juta itu mencicil ya. Angsuran ya boleh. Nah terus kemudian juga gitu kan, bukan hanya itu ya, pengeluaran tak terduga tuh ada yang namanya inflasi, harga barang naik ya, apalagi. Nah pengeluaran ini ya yang akhirnya membuat kenapa kok gajinya gede ya, tapi di tanggal 5 sudah koma, makanya disebutnya sebagai ya gajinya 5 koma, tanggal 5 sudah koma. Nah apa yang harus dilakukan? Obatnya nggak ada lain. Obat ganti budaya. Oke, ganti budaya. Ini penelitian kok, bukan penelitian, data kok. 155 triliun pinjaman online itu menunjukkan betapa kita tuh ya masyarakat yang pengen yang ngutang gitu loh. Ya, Masya Allah. Ganti budaya dari berhutang, mohon maaf ya saya pakai kalimat jelasnya, berhutang dengan menjadi beli cash. Sudah, paksakan beli cash. Kenapa? Karena ketika Anda beli cash gitu ya, itu tuh ada rasa bersalah dalam diri gitu. Aduh, uang 10 juta hilang deh nih gitu. Nggak apa-apa, rasa bersalah itu bagus daripada rasa nggak bersalah. Akhirnya kehidupan kita konsumtif terus-menerus tanpa rasa bersalah. Dan itu yang namanya edik. Edik itu ketagihan. Oke? Nah, jadi Anda harus berani. Semuanya. Termasuk bagi yang sudah punya hutang, obatnya sama. Nih, bagi yang sudah punya utang, yang punya amanah nih. Mohon maaf ya, saya pakai kalimat ekonomi. Obatnya sama. Ya, obatnya sama, yaitu menabung. Nah, persoalannya begini, kita nggak tahu cara menabung yang baik. Oke? Cara menabung yang baik dan benar. Ini yang kita nggak punya. Oke? Cara menabung yang baik dan benar. Oke? Nah, kenapa? Untuk menabung dengan baik dan benar, Anda harus bedakan uang atau harta
digital. Uang digital itu tabungan bukan? Uang digital. Ya, sekarang kan Anda sudah punya uang digital ya. Apa yang namanya e-money, ya kan? Terus apa lagi tuh? Flash, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini tabungan atau bukan? Bukan. Ini bukan tabungan. Ini mempermudah pembayaran, betul kan? Ini mempermudah pembayaran. Jadi pas datang ke tol ya, ke tol tinggal swipe atau tinggal ditaruh aja jalan, itu mempermudah pembayaran. Bagus nggak? Bagus. Islam ya memuji tentang bagaimana segala sesuatu bisa lebih mudah gitu. Nah, pertanyaannya adalah e-money dan flash kita sepakat dia sebagai tabungan. Sekarang pertanyaan saya, uang kertas, apakah dia tabungan? Yes, Anda mulai bisa menebak arahnya. Ini juga bukan tabungan. Oke? Dia juga bukan tabungan. Nah, maka kalau seandainya Anda menabung pakai uang kertas, di situ persoalannya. Kenapa kok kita nabung kagak beres-beres? Oke? Kenapa selama ini kita nabung kok nggak pernah ngumpul? Nabung nggak pernah ngumpul karena nabungnya pakai uang kertas. Bro, ini bukan tabungan, bro. Ya, ini sama fungsinya dengan ini, sama nih, mempermudah pembayaran. Jadi uang rupiah, uang dolar. Kalau seandainya Anda datang ke Turki misalnya, kan kita ganti pakai uang lira atau uang lira, betul nggak? Nah, pada saat uang lira itu, apakah Anda mau nabung pakai uang lira? Kan enggak. Kenapa Anda nggak mau nabung pakai uang lira? Karena Anda nggak bertransaksi pakai lira. Betul? Ya. Jadi uang kertas itu bukan tabungan. Jadi kalau Anda menabung pakai uang kertas, di sini persoalan Anda. Ya, menabung pakai uang kertas atau tabungan di bank adalah ketidaktepatan. Strategi dalam menabung. Oke? Terus nabung pakai apa, Pak Nas? Ya. Nah, yang penting sekarang teman-teman tahu dulu dong. Oke? Sepakat dulu sama saya bahwa uang kertas bukan alat tabungan. Jadi kalau seandainya Anda mau membeli mobil, jangan pakai uang kertas. Mau membeli rumah, nggak boleh pakai uang kertas. Mau membeli ya umroh haji, nggak boleh pakai uang kertas. Gitu dulu, oke? Karena menabung pakai uang kertas itu atau tabungan di bank, Anda masukin uang di bank gitu kan? Saya mau nabung di bank gitu. Ya nggak begitu cara tabungan, oke? Itu bukan cara menabung. Nah, terus cara menabung tuh yang baik yang gimana, Pak Nas? Cara menabung yang baik, yang benar itu caranya bagaimana, Pak Nas? Cara menabung yang baik dan benar itu adalah menggunakan emas atau dinar. Nih baru nabung yang benar. Atau properti. Nah, nanti saya sedikit akan bahas ya. Nah, jadi doa yang benar, nabung yang benar itu menggunakan ini. Dua instrumen ini, oke? Pak Nas, kan ada sekarang yang namanya itu Pak Nas, uang saham atau namanya main saham. Jadi emas atau dinar inilah tabungan yang benar, the real tabungan. Tabungan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Ya. The real tabungan, oke? Jadi nabung yang benar itu pakainya pakai dinar atau emas atau properti. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lanjut.
Dinar itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Akan ada satu masa di mana ya tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Walaupun hadis itu ada hadis dhaif ya. Hadis itu adalah hadis dhaif. Oke. Cuma yang namanya hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai ibrah, bukan sebagai ya panduan ibadah, misalnya sholat berapa rakaat ya, kemudian juga bagaimana cara berwudu susunannya, itu nggak boleh pakai hadis dhaif, harus pakai hadis yang sahih. Tapi kalau untuk muamalah, untuk ibrah itu boleh ya hadis yang dhaif ya. Nah jadi ya emas dan dinar. Pertanyaan kritisnya adalah, jadi kalau seandainya ada yang tanya, Pak Nas, kalau seandainya saya nabung pakai dinar, itu gimana Pak Nas gitu ya. Begini, pertanyaannya adalah 10 tahun ke depan dinar makin hilang atau makin banyak? Yes, ya. Untuk menguji gitu kan, apakah hadis Rasulullah SAW ini benar ya, lihat aja 10 tahun ke depan. Dinar tuh makin hilang atau makin banyak? Insya Allah makin banyak. Nah, kenapa dinar itu menjadi solusi? Karena dia tidak terkena inflasi, tidak kadaluarsa, nilainya cenderung naik gitu kan. Ya. Dulu kambing zaman dulu ya, itu 1 dinar ya, kambing zaman dulu 1 dinar. Kambing zaman sekarang sama gitu ya. Artinya kalau seandainya Anda mau nabung, Anda mau nabungnya pakai dinar, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi ya, harga dari produk Anda itu bahkan bukan cuma tetap, tapi bisa turun. Karena kalau ciptaan manusia itu harganya turun. Kalau ciptaan Allah itu harganya tetap. Apa ciptaan Allah? Kambing, sapi, ya. Nah ada juga tanah, ya. Tanah itu harganya berkembang, ciptaan Allah, tapi karena terbatas gitu. Jadi ada catatan, jadi ada 2 kategori. Ya, jadi ciptaan Allah itu kalau nggak tetap berkembang. Tapi kalau ciptaan manusia pasti turun harganya. Tas, sepatu, pakaian, handphone, itu pasti turun harganya. Ya, nah, karena Anda sekarang pertanyaannya, jadi nih apa namanya, ciptaan Allah ada juga ciptaan manusia. Ciptaan Allah itu kalau enggak tetap, dia berkembang harganya. Semua ciptaan Allah itu berkembang harganya. Sementara ciptaan manusia sudah pasti turun. Ya, sudah pasti turun. Harga mobil pasti turun. Harga apa lagi? Bangunan pasti turun. Oke? Harga bangunan. Cuma bangunan itu tergantung ya, ada batu bata, ada itu kan pasir karena ada unsur Allahnya ya, unsur ciptaan Allah. Tapi kalau ciptaan manusia itu pasti turun. Handphone, ya, motor, mobil, itu harganya pasti turun. Enggak kok panas, naik. Naik pakai apa? Naik pakai uang kertas. Tapi kalau pakai emas, semua ciptaan manusia itu harganya tuh turun. Termasuk ongkos naik haji, ongkos naik umroh itu turun. Oke? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau beli ya ciptaan manusia pakai dinar, harga dinar seperti ini, berarti suatu saat nanti Anda akan bisa beli karena si harga motor, harga HP itu turun. Sementara kalau seandainya Anda mau beli ciptaan Allah gitu ya, kan ciptaan Allah ini meningkat harganya atau tetap minimal. Maka dengan Anda punya dinar, ya, Anda bisa membelinya. Gitu. Meningkatnya dengan kalau seandainya Anda naik penghasilan Anda. Oke? Nah, pilih mana? Emas atau dinar, Pak Nas, untuk nabung? Keduanya baik, tinggal dipilih oleh hati. Jadi hati Anda aja yang pilih gitu ya. Yang mana sih yang baik buat saya gitu. Jika sudah ada dinar, nah pertanyaan berikutnya adalah kalau udah ada dinar, kenapa cuma emas aja yang Anda beli gitu ya? Kenapa cuma emas? Toh ada dinar kok gitu ya.
sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, jadi kenapa cuma hanya emas? Sayang dong, beli dinar sekalian gitu ya. Kalau saya sih kalau udah ada air udah nggak berlaku tayamum gitu ya. Kekuatan dinar itu ada pada apanya? Pada spreadnya. Yuk kita lihat ya. Jadi ini adalah harga-harga emas ya, harga-harga emas nih. LM Antam gitu ya, belinya ini tanggal 20 Januari 2021. Belinya 4,5, buybacknya sekian. Nah, berarti ada spread namanya tuh ya. Spread penurunan harga beli dan harga jual di hari yang sama. Jadi turun 9,16. Lotus Archie turun 7,9. EOA turun 3,27. Nah, cuma dilihat di sini nih, berarti EOA lebih baik daripada LM Antam untuk spreadnya, untuk produk kualitas dan seterusnya, penjagaan kemurnian dan seterusnya, wallahu a'lam kan. Kemudian emas Gemini 5 gram 7,5 spreadnya gitu ya. Nah, jadi artinya kalau Anda mau lihat emas itu lihat spreadnya, paling rendah paling bagus. Dinar Antam itu turunnya 15,8%, dinar Gallery 14,7, dinar Public Gold itu 10, dinar KR itu 4,5. Ini untuk yang ukuran yang sama ya. Kalau ukuran kita sekarang kan ada yang baru ukuran kita ya. Ukuran kita itu ada yang 2 dinar nih gitu ya. Ada yang ukuran 2 dinar. Nah, ukuran 2 dinar ini spreadnya seingat saya 3,5 deh. Ya, 3,5%. Jadi rendah ya. Cukup rendah untuk yang 2 dinar ya. Yang 2 dinar. Nah, kalau masuk ke klub ya, masuk ke klub Dinar KR Club ya. Jadi kalau seandainya sudah masuk ke klub maka spreadnya 0%. Artinya harga beli dengan harga jual di hari yang sama itu sama ya. Sudahlah harga belinya ya itu sama Antam nih. Ini dinar Antam 4282, dinar kita 4280. Ini dinarnya nih 4282, kita 4280, lebih murah dari Antam, dinar Antam ya. Buybacknya dia 3,6, kita 4,2. Jadi secara logika ya kita bisa milih spread yang terbaik. Oke? Jadi kita milih spread yang terbaik. Berikutnya adalah memilih dinar, itu artinya ikut menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau seandainya kita milih dinar, ya insya Allah lah ya. Pilih mana? Dinar atau properti? Pak Nas, kira-kira bagus yang mana Pak Nas? Dinar atau properti? Tergantung. Kelebihan dinar itu ada pada liquidnya. Maka dinar ini bagus untuk jangka pendek. Tapi ya kalau seandainya Anda mau nabungnya tuh jangka panjang, lebih dari 7 tahun ya, lebih dari 7 tahun, gunakan properti untuk tabungan yang lebih jangka panjang. Oke, gunakan properti untuk tabungan yang lebih jangka panjang. Mari hitung-hitungan ya. Jadi contohnya di sini saya ada beberapa file ya. Contohnya di sini perbandingan dan ilustrasi biaya pendidikan ya. Jadi kalau seandainya ini singkat aja ya teman-teman semuanya. Ini kalau seandainya kita nabung ya 1 juta per bulan menggunakan rupiah. Oke? Menggunakan rupiah maka terkumpul 252 juta selama berapa tahun itu? 20 tahun ya. Ini 20 tahun. Terkumpul 252 juta rupiah. Maka masuk SD ya, kita pakai uangnya, masuk SMP kita pakai uangnya, masuk SMA kita pakai uangnya, masuk kuliah kita pakai uangnya. Nah, ini namanya perencanaan keuangan. Ya, karena kita pengen anak kita sekolah di tempat yang baik, maka kita ngumpulin nabung tuh 1 juta per bulan, 1 juta per bulan terus gitu, 1 juta per bulan. Nah, gitu ya. Kalau pakai asuransi itu ada 2. Satu asuransi yang unit link, yang kedua yang low risk dengan proteksi gitu ya. Nah, di sini saya langsung aja. Ini kelihatannya gede sih 412. Jadi perbandingannya antara kalau kita nabung sendiri sama nabung pakai asuransi plus. Tapi gitu ya. Oh ya, ini sisa dananya nggak ada sisa dana, bahkan kurang. Ini juga sebenarnya kurang nih. Tetap aja ya kurang.
Nah, tapi kalau seandainya asuransinya asuransi yang beneran gitu ya, itu bahkan lebih rendah daripada kita nabung. Oke, sekarang kita bandingkan dengan dinar, oke? Nah, dengan dinar ya, dengan biaya yang sama kita nabung sejuta itu lebih kurang kan seperempat dinar ya. Maka yang kekumpul itu 800 juta. Coba bandingkan. Jadi untuk pendidikan anak udah bagus dah pakai emas dan dinar, oke? Kekumpulnya sampai 800 juta dari 250 selama 20 tahun. Oke? Masuk akal? Masuk akal, ya. Berikutnya, mari kita lihat kalau seandainya kita nih ya, kalau seandainya dia mau masuk UI. Ya. Mau masuk UI. Ya. Tahun 2010 biaya dalam dinar itu adalah biaya masuk kuliah ya, itu 15 dinar. Tapi di tahun 2020 malah turun. Jadi kalau pakai dinar ya, ingat tadi rumusnya, kalau produk manusia pasti harganya tuh turun. Harga manusia pasti turun. Kalau harganya Allah ya, produknya Allah, kalau nggak tetap dia berkembang. Itu rumusnya. Nah, kan kuliah, pendidikan itu produk manusia. Udah pasti harganya turun. Didasarkan dengan apa? Dengan dinar. Tapi kalau pakai rupiah yang di tahun 2010 itu 25 juta, tahun 2020 50 juta. Kelihatannya naik biaya kuliah itu. Kelihatannya padahal dia tuh turun. Oke, itu dari pendidikan. Sekarang kalau mau punya rumah gitu ya, itu tahun 2010 itu harga dinarnya tuh 173 dinar ya. Di tahun